Oke, kita akan mulai Halo, ya. Mohon mahasiswa untuk halo Bu. mikrofon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para ibu dosen yang telah hadir ya. Pak Denny, Pak Bambang, Bu Anita, dan Bu Repni ya. Bu Repni hadir juga nih. Oke, selamat pagi menjelang siang ya kepada seluruh mahasiswa Prodi Teknik Informatika STEMIL Hang Tuah Pekanbaru. Oke, pada hari ini sesi kedua ya setelah Bu Anita tadi, merupakan hari kedua kita melaksanakan PKKMB. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pembahasan tentang peraturan akademik dan perkuliahan di Prodi TI STEMIL Hang Tuah Pekanbaru. Jadi pertemuan ini merupakan salah satu yang sangat penting juga karena ini kan kita masih masih pandemi, jadi mahasiswa kalau biasanya ini untuk semester sebelumnya ya mahasiswa itu bisa langsung hadir ke kampus ya untuk melaksanakan PKKMB, pengenalan prodi. Jadi untuk bertanya langsung tentang perkuliahan dan peraturan itu bisa tatap muka langsung gitu ya, bisa jumpa langsung dengan saya atau Pak Denny, Pak Bambang. Tapi karena ini masa pandemi dan semuanya kita laksanakan secara daring, termasuk perkuliahan, maka pertemuan ini merupakan sangat penting juga. Karena kalau tidak hadir di acara pertemuan prodi ini, nanti mahasiswa akan bingung, nanti kuliahnya gimana, ya, peraturannya apa saja gitu ya, nanti akan ketinggalan. Apalagi ini dari berbagai daerah ya, ini kan mahasiswa dari berbagai daerah nih, jadi tidak bisa juga saling komunikasi, yang mungkin ada juga ya yang sudah saling kenal, ya, tapi saya rasa banyak juga yang tidak saling kenal gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi itu sangat sulit. Tapi kita sudah membuatkan forum ya, forum mahasiswa, yang nantinya mahasiswa bisa saling berkenalan dengan teman-teman, ya. Jadi walaupun kita ini terpisah ya, Prodi TI, Prodi SI, cuma nanti untuk semester 1-2 ini biasa kita kuliahnya itu sama, satu kelas gitu ya. Prodi SI, Prodi TI, itu masih digabung kita kuliahnya. Jadi untuk informasi tentang perkuliahan itu antara Prodi SI, mahasiswa SI, dan TI itu bisa saling komunikasi ya, saling sharing gitu ya. Oke. Baik, ini saya mulai saja slide PowerPoint-nya. Oke, langsung saja slide kedua ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Ini CV saya. Nama lengkap saya Yuda Irawan, gelarnya Eskom MTI. Nah, nanti saudara kalau di Prodi TI untuk S1 itu akan mendapatkan gelar sarjana komputer, disingkat Eskom ya. Oke. Saya kelahiran di Ektarum di Sumatera Utara ya. 16 Juli 91. Pangkat golongan lektor ya. Alamat saya di Jalan Kayu Jati di Simpang 3 Pekanbaru ya. Kalau kampung saya di Pangkalan Kerinci, mungkin ada mahasiswa yang alamatnya di sana juga ya, kampungnya di sana. Ini untuk nomor HP saya juga sering aktif ya di grup WA, mungkin mahasiswa di sini sebagian besar sudah kenal gitu ya. Ini nomor HP dan WA saya sama. Nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan prodi, peraturan, nanti bisa lapor ke saya gitu ya. Mungkin. Maaf saya hampir kelupaan ya untuk share screen. Oke, maaf ya. Oke, sudah nampak layar saya, Ilzi? Coba Ilzi, nyalakan dulu mic-nya. Oke, Pak. nampak PowerPoint saya? Nampak. Oke, Ilzi ini diam-diam saja nih. Nanti saya sampai akhir rupanya tidak ada PowerPoint tampil ya. Oke. Ini nomor HP saya ya, kalau misalnya mahasiswa ada pertanyaan atau butuh konsultasi tentang prodi bisa WA saya gitu ya.
Oke, nanti slide-nya ini akan saya share ya ke mahasiswa. Oke, riwayat pendidikan saya untuk S1-nya di STEMIK Amik Riau ya pada tahun 2013. Ya, S1 saya di STEMIK Amik Riau, kemudian saya menempuh jenjang S2 di BINUS Universitas Bina Nusantara. Ini saya sama Bu Uci, Bu Anita, sama Bu Revni ya. Kami berempat dari STEMIK Hang Tuah kuliah di sana. Ini Bina Nusantara ini kampusnya di Jakarta ya. Untuk mahasiswa teknik informatika, ini memang harus kenal dengan kampus BINUS karena merupakan salah satu kampus yang IT-nya itu bagus gitu ya, terbaik di Indonesia. Bahkan BINUS ini bertaraf internasional gitu. Jadi sebenarnya kuliah saya ini waktu di BINUS, ini sedikit sharing ya. Kuliahnya ini saya sudah daring gitu ya, sudah online. Jadi sebenarnya kuliah online itu bukan dimulai saat ini saja gitu. Di tahun 2014 dulu itu sudah mulai kuliah online gitu, dan mahasiswanya malah saya, Bu Anita, Bu Revni, Bu Uci itu menempuh kuliah secara online ini selama 2 semester. Jadi kami tidak ke Jakarta gitu ya. Jadi kuliahnya cukup di STEMIK saja gitu, dari STEMIK Hang Tuah. Karena sebelumnya ya STEMIK Hang Tuah telah bekerja sama, dipilih BINUS ya untuk menjalin kerjasama jika lulus S1 di STEMIK, maka bisa melanjutkan S2 di BINUS gitu ya. Kita telah bekerja sama. Nah, untuk yang kampus bekerja sama dengan BINUS ini, untuk di Sumatera ya, di Sumatera cuma 2 ya, di Medan sama di STEMIK Hang Tuah. Salah satu kampus di Medan, 1 di STEMIK Hang Tuah, 1. Jadi di Sumatera mereka cuman bersedia bekerja sama dengan 2 kampus, dan ini sangat luar biasa sekali kampus kita gitu ya. Seharusnya kita bangga gitu ya, bisa melanjutkan S2 secara online melalui STEMIK Hang Tuah gitu. Tapi untuk kerjasamanya sekarang ini masih di stop dulu ya, karena jumlah mahasiswa juga yang masih sedikit yang melanjutkan S2 di sana, karena biayanya termasuk mahal ya. Untuk 1 semester ini sekarang 24 jutaan untuk S2 di sana ya. Berbeda jauh ya dengan di UPI. Misalnya ini saudara mau melanjutkan S2 ke UPI, itu biayanya untuk sekarang sekitar 7 jutaan ya. UPI ini di Padang gitu. Ini Pak Denny dan Pak Bambang alumni sana ya. Oke. Ini riwayat jabatan saya dari tahun 2017. Ini sebelum 2017 saya staf prodi sistem informasi bagian administrasi ya. Kemudian di tahun 2017 sampai 2019 saya sekretaris prodi sistem informasi yang sekarang digantikan oleh Bu Uci Rahmalisa ya. Dan untuk tahun 2019 sampai sekarang saya menjabat sebagai ketua prodi teknik informatika. Oke. Ini pengenalan struktur STEMIK Hang Tuah. Ini kenapa saya tampilkan juga, karena gini, ini kan mahasiswa TI sudah mendapatkan penasihat akademik ya, dosen-dosen PA, ya kan? Nah, ini pasti sudah mendapatkan PA. Bagi yang belum dapat, nanti bisa di Japri ya Pak Mardeni untuk menanyakan siapa PA-nya. Jadi jangan sampai tidak tahu wajahnya gitu ya, dan jabatannya apa untuk PA-nya gitu ya. Oke, pertama Pak Hendri Ponda. Pak Hendri Ponda pasti sudah pada tahu ya, Pak Hendri Ponda ini merupakan Ketua STEMIK Hang Tuah Pekanbaru. Kemudian Pak Yulanda Eskom-Enkom, Wakil Ketua 1 ya di bidang akademik. Jadi Pak Yulanda ini nanti yang berhubungan langsung dengan akademik, yang di atas jabatan prodi ya, prodi ini di bawah naungan Pak Yulanda ya, Wakil Ketua 1. Jadi nanti mahasiswa berhubungan langsung dengan Pak Yulanda pada saat mungkin ini ya legalisir gitu ya, legalisir kartu surat aktif kuliah, kartu KTM gitu ya. Kemudian Bu Anita Febriani, Wakil Ketua 2 ya, bagian keuangan. Nanti untuk masalah-masalah keuangan nanti bisa jumpa Bu Anita. Tapi jangan Bu Anita langsung ya, saran saya. Karena di bawah Bu Anita ini ada lagi bagian keuangan Pak Jupri dan Pak Fahlepi. Nanti dengan bapak-bapak berdua itu dulu, baru jika dirasa ini ya dibutuhkan untuk ketemu Bu Anita, bisa ke Bu Anita.
Kemudian ini ada Bu Jessica Depis ya. Mungkin saat ini mahasiswa belum pernah tatap muka langsung dengan Bu Jessica. Nanti kalau di jadwal setelah siang nanti ada ini ya, ada pertemuan dengan Bu Jessica ya. Bu Jessica ini adalah wakil ketua 3 di bidang kemahasiswaan. Jadi nanti organisasi, beasiswa itu yang dikoordinir oleh Bu Jessica. Itu ya. Kemudian ini ada Pak Doktor ya, Pak Doktor satu-satunya di STEMIK Hang Tuah. Ini Pak Doktor Muhardi ini merupakan dosen teknik informatika ya. Tetapi juga nanti mengajar di Prodi Sistem Informasi. Tapi home base-nya adalah di teknik informatika gitu ya. Merupakan satu-satunya doktor yang ada di STEMIK Hang Tuah. Pak Muhardi ini merupakan ketua STEMIK Hang Tuah sebelum Pak Hendri gitu ya. Dan ketua Aptikom Riau gitu. Jadi seluruh perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi komputer swasta itu ada di satu naungan Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer gitu. Jadi ketua dari Asosiasi Komputer ini seluruh Riau diketuai oleh Pak Muhardi. Jadi sangat bangga sekali kita ya mendapat perwakilan dari STEMIK Hang Tuah untuk menjadi ketua gitu ya. Dan sudah menjabat selama 2 periode gitu. Kemudian ada Bu Eka Sapna ya. Bu Eka Sapna ini sebelumnya menjabat menjadi sebagai ketua Prodi Teknik Informatika sebelum saya gitu ya, selama 2 periode. Ini Bu Eka sekarang sudah di P3M ya, penelitian, bagian penelitian. Kemudian Bu Eka ini sekarang sedang menempuh jenjang S3 ya, sedang kuliah untuk mengambil gelar doktor. Dan ada juga Bu Rika Melianti ya. Bu Rika ini bagian penjamin mutu, jadi kalau tidak ada Bu Rika ini mutu kampus akan anjlok gitu ya. Ini Bu Rika juga sebagai ini ya mengambil jenjang studi S3 juga berbarengan dengan Bu Eka gitu. Jadi nanti di STEMIK Hang Tuah kita ada 3 doktor nanti ya. Kemudian Bu Repni ini staf PPMI di bawah Bu Rika. Kemudian Pak Jupri. Nah, ini mahasiswa seharusnya kalau untuk masalah keuangan, ya, masalah membuat surat perjanjian, nanti bisa jumpain Pak Jupri. Ini mahasiswa bagi yang belum lunas keuangan, uang masuknya, nanti akan membayar SPP di semester depan, bisa jumpa dengan Pak Jupri ya. Oke, ini Pak Weli bagian pelengkapan. Nah, ini Pak Yulisman Mkom, Kepala Puskom ya. Puskom ini pusat komputer. Jadi untuk labor-labor yang ada di kampus ini, di bawah naungan Pak Yulisman gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang akan melakukan praktikum di labor nanti bisa minta izin dengan Pak Yulisman. Gitu. Ini ada Pak Herianto ya, Kepala Prodi Sistem Informasi. Kemudian ini saya, Bu Uci, Sekretaris Prodi SI. Nah ini ada Pak Mardeni ya. Pak Mardeni ini Sekretaris Prodi Teknik Informatika ya. Kemudian ada Pak Abdi. Pak Abdi ini bagian administrasi Prodi Sistem Informasi, kemudian ada Pak Bambang ya. Pak Bambang ini bagian administrasi Prodi TI. Kemudian ada Pak Rian ya, kepegawaian, Pak Fahlevi. Oke, untuk struktur organisasi yang di Prodi, ini kita cuma ada 3 ya. Jadi di Prodi itu cuma ada 3. Saya, Pak Mardeni, dan Pak Bambang. Jadi untuk mahasiswa nanti yang ada keperluan tentang pembuatan surat aktif kuliah, misalnya kan pengisian KRS, tentang perkuliahan seluruhnya lah, nanti bisa jumpain Pak Bambang dan Pak Deni gitu ya. Oke. Nah ini karena waktu kita sampai jam 12 ya, jadi lumayan lama juga. Tuh. Ini saya tampilkan juga gedung-gedung kampus kita ya. Jangan sampai ini kita kan tidak datang langsung ke kampus ya mahasiswanya, jadi untuk mengetahui bentuk kampusnya, nah itu silakan dilihat di gambar ini ya. Ini gedung kampus 2. Kita untuk STEMIK ini ada 2 gedung ya. Gedung 1 sekitar jarak 100 meter ya dari kampus 2 ya, merupakan kampus yang pertama kali didirikan, kemudian didirikanlah kampus 2 ini.
ada 3 lantai ya. Ini ada 3 lantai. Di lantai atas juga bisa juga dibuat ini ya, sudah di dekor supaya bisa dibangun lebih dari 3 lantai gitu ya. Tapi untuk menampung mahasiswa sekarang sudah tercukupi 3 lantai. Nah, ini tampilan depannya. Ini bagi mahasiswa yang lewat ya. Mungkin nampak di gedung depan ini tulisan Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru. Nah, ini merupakan kampus kita gitu ya. Jadi setelah ini jangan sampai ada juga mahasiswa yang tidak tahu ya gedungnya seperti apa gitu ya. Ini kan mahasiswa banyak juga yang mendaftar online gitu ya, tanpa ke kampus. Jadi pasti banyak juga yang tidak tahu kampusnya seperti apa gitu ya. Nah, inilah kampus kita. Ini tampilan dari samping ya, kampus 2. Nah, di bawah ini ada jalan masuk ke basement. Kita ada basement juga ya untuk parkir motor. Ini ada lapangan basket. Ini sebenarnya kalau tidak pandemi, setiap sore ini banyak kegiatan di sini. Mulai dari permainan basket gitu ya. Mahasiswa juga banyak foto-foto di sini, dijadikan spot gitu ya. Ini tampilan dari atas ya, lapangan basket kita. Kemudian, nah ini di kampus 2, di kampus 1, maaf. Di kampus 1, kita juga ada lapangan bola voli, ada lapangan badminton, ya bisa kita gunakan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Nah, ada juga kita olahraga tenis meja di sini ya. Ini kita buka sampai malam. Kita kan di STEMIK ada kelas pagi dan malam gitu ya. Biasa di malam hari juga inilah diisi juga dengan kegiatan-kegiatan ekstra gitu ya. Ada main badminton, ada main takraw gitu. Jadi suasana malam itu tidak sepi sebenarnya kalau apa ya, tatap muka langsung gitu. Oke, nah ini apa lapangan tenis meja di kampus 2 ya, di depan labor komputer. Kampus kita juga sudah ini ya menjadi tuan rumah di acara-acara tenis meja, acara perlombaan basket. Kita sudah sering sekali menjadi tuan rumah gitu. Nah, ini kendaraan operasional, jadi bagi mahasiswa misalnya tidak pandemi, bisa ya tahun depan, misalnya mau jalan-jalan atau studi banding ke Sumbar. Ke Sumbar pernah mahasiswa kita mengendarai mobil ini, bisa menggunakan bus operasional kampus. Kita juga menyediakan apa perpustakaan ya, jadi mahasiswa yang ingin mencari referensi tentang perkuliahan itu bisa memakai pustaka ini. Nah, ini di bagian belakang ini kita sekarang sedang apa ya membangun aula gitu ya, aula yang lumayan besar. Jadi kedepannya itu kita biasanya wisuda di hotel, ini kita wisuda bisa di kampus gitu, wisuda yang tatap muka langsung ya. Nah, ini kita sedang dalam proses pembangunan gitu. Oke, nah ini tampilan basement kita. Nah, ini gedung kampus 1 ya. Ini tampilan dari samping. Oke. Nah, di STEMIK Hang Tuah kita ada 3 labor komputer. Ya, untuk labor komputer ada 3. Sekarang ini kita sedang membuat ini ya labor robotika. Jadi untuk anak-anak TI nanti yang akan belajar robot nanti bisa memakai ruangan robotika. Itu pun kalau kita sudah tatap muka langsung gitu ya. Ini kan sekarang masih pandemi. Nah, jadi tapi walaupun kita pandemi nih ya, bagi mahasiswa yang ingin belajar langsung ke kampus, kita akan menyediakan ruang gitu ya. Nanti bisa memakai fasilitas labor komputer ya. Biasa mahasiswa ada yang kangen sama dosennya kan, ingin tatap muka langsung, ada materi yang susah dipelajarin, ini bisa juga langsung ke kampus gitu. Tapi tetap perhatikan protokol kesehatan, karena untuk masuk kampus kita wajib memakai masker, jaga jarak, tidak bersentuhan gitu ya. Dan kita juga ada juga lab apa ya, jaringan gitu. Jadi bagi mahasiswa yang ingin belajar jaringan, konfigurasi server, kita juga sudah menyediakan server untuk sebagai peralatan praktikum gitu ya untuk mahasiswa. Nah, ini pada tahun 2015 Prodi Teknik Informatika alhamdulillah mendapatkan hibah
kalau tidak salah mendapatkan dana sebesar 500 juta ya di Prodi TI dari pemerintah, dari Dikti. Jadi dana tersebut kita gunakan untuk membuat satu labor komputer yang spesifikasinya itu lumayan tinggi ya pada tahun 2015 dulu gitu. Kita membeli spek komputer yang tinggi dan sehingga mahasiswa tidak ada kendala di kinerja komputer pada saat praktikum. Nah, ini tampilan ruang kelas kita ya. Ini seharusnya kita sekarang sudah berada di sini gitu ya. Di ruang kelas ini biasa satu kelas ini standar kita ada 2 AC ya. Ada 2 AC dan sudah dilengkapi dengan infocus gitu. Jadi kita tidak menggunakan kipas angin lagi gitu ya. Jadi telah menggunakan AC. Jadi kalau masuk kelas sedang belajar diusahakan bawa alma mater atau jaket gitu ya. Oh ya, saya hampir lupa ya menyampaikan untuk pengambilan alma mater, kartu tanda mahasiswa, ya itu dengan Pak Rian nanti ya, Pak Rian di prodi di STEMIK ya di ruang bawah di lantai 1. Gitu. Oke, ini tampilan dari samping. Ini sebenarnya terang ya, tapi karena kameranya gelap, jadi nampak gelap ini. Oke, untuk prodi ini STEMIK dulu ya. STEMIK Hang Tuah kita telah mendapatkan akreditasi B gitu ya. Ini sertifikatnya. Jadi sebenarnya banyak ya kasus sekarang. Ada kampus yang akreditasinya B, tapi setelah kita masuk ternyata masih C atau bahkan belum terakreditasi gitu. Jadi untuk memastikannya kita harus memperlihatkan sertifikatnya gitu. Jadi sertifikat tersebut misalnya kita melamar kerja bisa kita lampirkan gitu ya. Sertifikat terakreditasi B gitu. Nah, kemudian untuk prodinya juga, nah ini ada sertifikat akreditasi B di prodi TI ya. Oke, jadi kita memang benar-benar terakreditasi B gitu ya, resmi dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi untuk sekarang ini kita misalnya melamar kerja itu, perusahaan itu tidak melihat lagi kita berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta, tetapi yang dilihat adalah akreditasi. Terkadang ada juga yang prodinya B tapi kampusnya C. Nah, kalau di persyaratan PNS terakhir itu tidak bisa kan? Untuk syarat masuk PNS itu kampusnya itu harus B gitu. Ya kan? Walaupun prodinya B, kampusnya C tidak bisa. Gitu ya. Jadi kita sudah B, STEMIK-nya sudah B, prodi TI-nya sudah B gitu ya. Nah, ini kita mendapatkan penghargaan TESCA ya. TESCA ini merupakan kampus yang telah menerapkan ICT, menerapkan teknologi. Jadi kita STEMIK Hang Tuah ini pada tahun 2013 menjadi kampus ICT terbaik di Riau ya pada tahun 2013. Ini kita sangat bangga ya dengan prestasi ini. Nah, ini juga pada bulan lalu kita telah mendapat peringkat 1 sekolah tinggi komputer ya, sekolah tinggi komputer yang terbaik di Riau ya, di klasterisasinya gitu. Ya. Di klasternya ini kita nomor 1 untuk perguruan tinggi komputer yang di Riau ya. Kalau untuk urutan se-Indonesia, kita berada di urutan 421. Nah, ini kan perguruan tinggi di Indonesia kan ada ribuan. Ya, ribuan ini bukan 1000 gitu ya. 2000, 3000 gitu ya perguruan tinggi. Maupun negeri ataupun swasta. Ini peringkat 421 ini bukan di tingkat swasta saja, tapi sudah gabungan antara negeri dan swasta. Bukan sekolah tinggi saja, tapi universitas juga sudah masuk ke sini gitu ya. Jadi dari universitas dan perguruan tinggi swasta atau negeri kita berada di peringkat 421 gitu ya. Nah, ini sangat membanggakan bagi kita gitu ya. Dan untuk di Riau kita merupakan nomor 1 yang diklasterisasi urutan teratas. Dan untuk di LL Dikti 10, LL Dikti 10 ini kan ada kampus-kampus dari Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepri. Nah, itu udah berapa ratus kampus itu. Kita berada di urutan nomor 2 kalau saya cek ya untuk komputer gitu. Oke.
Nah, kemudian setelah itu kita ada prestasi lagi di prodi Teknik Informatika ya. Kita di prodi TI ini satu-satunya kampus komputer ya di prodi TI yang lolos untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan jarak jauh. Jadi bantuan dana ini bukan berarti kita tidak mampu, bukan. Karena pada saat itu pemerintah telah membuka peluang untuk kita kampus-kampus seluruh Indonesia saling berkompetensi untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan jarak jauh gitu. Jadi kita mengajukan proposal dan alhamdulillah prodi Teknik Informatika lolos. Jadi se-Indonesia itu yang lolos hanya 32 kampus, baik itu negeri ataupun swasta gitu ya. 32 kampus. Dan untuk di Riau ya sudah pasti kita satu-satunya gitu ya di prodi TI. Nah, ini pasti mahasiswa ini ya untuk masuk ke STEMI Hang Tuah ini awalnya masih ragu ya, karena banyak juga yang ingin masuk ke universitas gitu ya, universitas lebih bagus katanya. Tapi itu tidak juga gitu ya. Kalau sekarang kita melihat perusahaan itu membutuhkan itu tidak melihat universitas ataupun sekolah tinggi gitu ya, tapi sudah melihat akreditasi gitu. Nah, tapi jangan khawatir, untuk STIKES dan STEMIK, kemarin sudah disampaikan Pak Zainal ya pada tahun 2020 akhir ini katanya sih sudah akan menjadi universitas gitu ya. Ini pada Januari yang lalu kita sudah ini ya membuka perlombaan desain logo universitas karena kita memang sudah mengarah ke sana dan sudah kita publish juga ke media gitu ya bahwa kita akan bergabung menjadi universitas. Namanya Universitas Hang Tuah Pekanbaru gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau sudah lulus ini ya saudara semua bisa mendapatkan ijazah yang sudah universitas gitu ya. Amin. Oke, itu tadi perkenalan tentang kampus ya. Saya sampaikan juga tentang kampus karena ini waktu kita lumayan panjang ya, sampai jam 12 gitu ya. Nah, saya harap mahasiswa lebih fokus juga ke bagian peraturan akademik ini ya. Oke, sebentar saya minum dulu gitu ya. Oke, jadi mahasiswa jangan ada yang ketinggalan informasi ini ya, jangan meninggalkan tempat duduk gitu. Dan pastikan kondisi jaringan stabil gitu ya. Oke, baik, kita sekarang lanjut ke pengenalan prodi dan peraturan akademik ya. Teknik Informatika di STEMI Hang Tuah Pekanbaru biasanya setiap prodi itu ada singkatan gitu ya. Karena kalau kita ditanya prodinya apa, Teknik Informatika, agak kepanjangan gitu ya. Ya mungkin tidak panjang-panjang kali. Tapi kita ada singkatan juga untuk di prodi Teknik Informatika itu ada TI, kalau sistem informasi itu SI gitu ya. TI ini berdiri pada tahun 2009, menerima mahasiswa baru pada tahun 2010, jadi sudah 10 tahun ya berdiri gitu. Nah, ini mahasiswa kalau ditanya apa itu informatika, nah sebenarnya kalau kita ini ya, ini kan untuk jurusan teknik informatika, itu kita akan ada mengenal nama alias gitu. Nama alias ini maksudnya nama lain gitu ya, sebenarnya maksudnya sama gitu. Kalau dulunya itu namanya teknik informatika, nah nanti ada juga nama aliasnya itu informatika, ya. Jadi ada teknik informatika, informatika, ada lagi ilmu komputer. Nah itu sama, jadi jangan sampai keliru ya. Tadi malam saya ada apa ya dengan video gitu ya. Kok ada sih kampus yang ada 2 prodi, teknik informatika sama informatika. Nah itu sebenarnya 2 itu sama. Jadi kalau mahasiswa mengambil kampus itu bingung. Nanti mau ngambil teknik informatika atau informatika? Karena teknik informatika ada kata-kata teknik ya, dikira ini kan mahasiswa kalau mengira kata-kata teknik itu kerjaannya berat ya, manjat-manjat tower, panas-panasan di luar. Sebenarnya salah besar gitu ya. Dan nama kita juga nanti kedepannya mungkin bisa berubah menjadi informatika. Jadi untuk teknik informatika ini kita bukan ini ya, tidak harus
kerja untuk outdoors gitu ya. Maksudnya ini berhubungan sama teknik-teknik panjat manja atau apa gitu tidak harus seperti itu gitu. Terutama cewek-cewek kan. Kadang kalau di teknik informatika itu memang jumlah ceweknya ini mahasiswa cewek 30% atau 70% gitu ya. Karena ada kata-kata teknik itu merupakan suatu kekeliruan gitu ya. Dan kita juga antara SI dan TI itu pelajarannya hampir sama karena kita masih satu rumpun ya, rumpun komputer. Jadi sama-sama belajar program, sama-sama belajar jaringan gitu. Makanya ini juga kan untuk semester 1 dan 2 nanti masih satu kelas antara SI dan TI gitu ya. Jadi tidak ada bedanya, cuman nanti kita ada peminatan. Kalau di SI nanti arahnya kemana, TI kemana. Nah itu setiap perguruan tinggi pasti punya ciri khas gitu ya untuk prodi. Nah ini untuk ilmu komputer, ini lebih menekankan kepada kemampuan individu dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Nah algoritma ini maksudnya bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan, logika-logika. Nah, nanti itu yang kita pelajarin gitu ya. Bagaimana cara mengelola data, menghasilkan informasi secara efektif gitu ya, mengelola data-data yang telah lama tersimpan, yang sudah puluhan tahun tersimpan, sehingga nanti bisa kita analisa. Nah, itu nanti yang dipelajarin. Kurikulumnya sangat kental dengan ilmu pengetahuan terkait dengan logika matematika, komputasi, dan algoritma. Jadi untuk algoritma ini sebenarnya sesuatu yang dasar ya, ilmu dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa TI gitu. Jadi untuk semester 1 nanti jika ada pelajaran algoritma, nah itu tolong memang harus dipelajarin secara benar gitu ya, diperdalam algoritmanya. Karena kalau algoritma kita rendah nanti untuk belajar pemrograman di semester atas, nah itu kita akan kesulitan gitu. Nah, belajar algoritma ini juga tidak harus juga di mata kuliah algoritma. Nah, bisa juga di mata kuliah matematika, kalkulus, fisika. Nah, secara tidak langsung mata kuliah yang telah sebenarnya kita sudah pelajari di SMA, SMK itu akan sangat membantu juga untuk mendukung algoritma kita gitu ya. Makanya setiap kampus komputer, baik SI atau TI, itu pasti ada mata kuliah matematika gitu kan, supaya logika kita itu, nalar kita itu berjalan gitu. Pada TI, bidang ilmu yang lebih banyak dikaji adalah bidang pemrograman ya. Jadi kalau ada mata kuliah pemrograman, nah ini jangan sampai dihindari gitu ya. Dulu saya kuliah S1 dulu, setiap ada pelajaran pemrograman itu saya sangat suka. Jika saya tidak hadir aja satu hari, nah itu saya sangat rugi sekali gitu ya. Jadi coba ditumbuhkan dalam hati dan pikiran ya, untuk pelajaran pemrograman itu merupakan sesuatu yang dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa TI gitu ya. Ya jangan sampai nanti mahasiswa TI ini takut sama program gitu, jangan sampai. Oke. Nah, untuk prospek lulusan TI ini sangat luas ya, karena bidang aplikasi komputer ini sangat luas, hampir tidak ada ruang kehidupan yang tidak tersentuh oleh teknologi komputer. Sekarang misalnya saya tanya, di pekerjaan mana sih, di perusahaan mana yang tidak membutuhkan IT gitu loh? Iya kan? Pasti semua perusahaan, bisnis itu membutuhkan IT. Karena apa? Kalau suatu perusahaan itu tidak ada IT, termasuk kampus-kampus juga tidak ada IT-nya, maka kampus itu akan ketinggalan, perusahaan itu akan ketinggalan gitu ya. Contohnya ini, kita kan ada stikers juga nih. Stikers Hang Tua kan di bidang kesehatan ya. Jika tidak ada orang IT-nya di sana, ini orang IT-nya Pak Mardeni, Pak Yulanda, Pak Rian, ya orang IT yang membangun program untuk pendidik e-learning, sistem informasi akademik, itu yang membangun orang STEMIK. Coba bayangkan jika tidak ada orang STEMIK. Nah, misalnya tiba-tiba ada pandemi seperti ini, mau kepada siapa bertanya, gitu kan? Nah, apalagi musim pandemi ini kan untuk kuliah online, pasti yang sering dilibatkan itu adalah orang-orang IT, gitu ya. Mungkin mahasiswa tahu tentang aplikasi Zoom ya yang kita pakai sekarang.
dulunya Zoom ini masih sedikit pemakai ya sebelum pandemi, tapi sekarang ini sudah sangat meningkat ratusan bahkan ribuan persen gitu. Dan pemasukan bagi si yang punya Zoom ini menjadi termasuk orang terkaya juga gara-gara Zoom, gara-gara pandemi gitu. Nah, sebenarnya ini pandemi ini kita tidak hanya berpikir ke apa ya? Hanya berpikir ke negatifnya saja, tapi kita harus mengambil peluang dari pandemi ini. Salah satunya, ini kita bisa, misalnya mahasiswa nih, bisa jualan online. Nah, jualan online itu, kalau misalnya di jurusan TI, itu ada tekniknya lagi, bagaimana kita memasarkan, menggunakan media, bagaimana kita membuat website untuk memasarkannya. Nah, ini orang IT gitu, ya. Oke. Jadi, peluang lulusan IT itu ibarat apa ya? Ibarat gula gitu ya. Kita bisa mencampur dan menambahkan gula pada bahan atau makanan lainnya agar menjadi manis. Itu yang saya jelaskan tadi ya. Kalau perusahaan kita tambah IT-nya, itu akan terasa manis gitu ya. Karena hampir semua perusahaan itu menggunakan IT, sehingga tenaga IT ini memang akan dibutuhkan untuk mendukung kegiatan di berbagai bidang gitu. Ini contohnya ya pengalaman pribadi ya. Kawan ada masuk kerja di suatu kampus gitu ya. Dan kampus itu memang belum ada orang IT-nya. Jadi dia masuk, orang IT itu gini lah, coba kita masuk ke perusahaan yang tidak ada IT-nya gitu kan, kita akan menjadi apa ya? Akan menjadi semacam primadona gitu ya. Kita akan menjadi andalan di perusahaan tersebut gitu. Nah, ini kembali si kawan tadi, dia masuk ke kampus yang tidak ada IT-nya. Sebelum dia masuk, pada saat karyawan-karyawan itu, satu ruangan itu ada 5 meja untuk mengeprint, untuk melakukan print. Di situ cuma ada satu printer. Jadi untuk mengeprint itu secara bergantian ya, flash disk-nya itu dicolok masuk kolong bawah meja, mencari CPU-nya mana, dicolokkan, baru ngeprint. Nah, seperti itu. Kemudian masuklah orang kawan tersebut ke sana. Nah, dibangunlah suatu jaringan, tinggal dipasang kabel antar 5 komputer tersebut, dan printernya dikonekkan ke satu komputer, kemudian printernya di-sharing. Jadi sekarang orang-orang ngeprint itu bisa melalui komputer masing-masing gitu. Nah, hanya gara-gara itu saja orang-orang mulai percaya dengan dia. Dan sekarang diangkat menjadi PNS. Gitu. Itu sekelas dinas ya. Tidak saya sebut ya dinasnya di mana. Saya rasa juga masih banyak juga dinas-dinas yang di kabupaten gitu kan belum menggunakan IT secara apa. Cobalah magang di sana. Gitu ya. Sangat banyak sebenarnya contohnya. Contohnya lain lagi, ada kawan lain lagi yang masuk ke suatu dinas, kemudian di sana mereka belum ada jaringan, kemudian pada kita tinggal panggil orang IndiHome masang jaringan. Nah, itu kita sebenarnya memang kalau tidak ada orang IT, mereka tidak mendapatkan ide untuk seperti itu gitu kan. Mereka cuma fokus pada pekerjaan administrasi lainnya. Tetapi kalau ada orang IT, bagaimana cara pekerjaan mereka itu menjadi lebih mudah gitu. Ya. Gitu. Jadi memang orang IT ini jangan takut menjadi orang IT karena kita telah berada di jurusan yang tepat sekarang ini, apalagi disampaikan oleh pembicara kemarin ya waktu gabung sama Stikes. Sekarang itu kan kita sudah memasuki revolusi industri 4 ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan itu sekarang sudah banyak diambil alih oleh IT, bahkan sudah digantikan oleh robot ya, kecerdasan buatan gitu ya. Jadi tidak akan mati untuk jurusan TI ini, dan prospek kerjanya itu tidak akan habis gitu. Beda sama jurusan lain. Oke. Ini waktu kita masih lama ya, jam 11 ya. Nah, ini ada 10 alasan yang saya buat ya, kenapa kita memilih jurusan Teknik Informatika. Yang pertama, prospek kerja TI itu bagus. Nah, ini pasti sekarang pada yakin ya memang prospeknya itu bagus gitu ya. Ya bagus kan, Ilzi?
Oke, profil kerjanya bagus, kemudian bisa kerja di semua bidang. Misalnya saya tanya nih, misalnya kerja di rumah sakit gitu kan, bisa nggak orang IT itu kerja di rumah sakit? Ya pasti bisa gitu kan. Kita bisa sebagai administrasi jaringan, bisa menjadi apa ya? Di Stikes juga ada yang prodi apa? RMIK, rekam medik, yang kerjanya ini ya di depan kasir itu yang menggunakan komputer. Nah, untuk yang Stikes itu ada jurusan RMIK. Nah, sebenarnya TI juga bisa masuk ke sana gitu ya. Asal kita tidak gaptek dengan TI. Nah, keunggulan masuk ke TI ini kita tidak akan gaptek dengan teknologi, dan untuk beberapa tahun ke depan pasti kita tetap terpakai gitu. Lulusan banyak dicari di perusahaan, memang benar. Untuk jurusan TI ini, kalau coba cari di Google, jurusan yang paling banyak dicari perusahaan itu adalah teknik informatika. Apalagi ke depannya ini kan kita sudah, kalau sebelum kalian masuk ini, di sini ngetren istilah milenial ya, anak-anak yang kelahiran tahun 90-an itu yang namanya generasi milenial, kemudian ada generasi Z, ini termasuk kalian ini ya, ini kalian generasi Z, lahir tahun 2020-an, 2000-an, lahir tahun 2000-an generasi Z. Jadi antara generasi milenial dengan generasi Z itu akan ada perubahan tingkah laku. Misalnya generasi Z ini sekarang tidak akan motonya ini ya, tidak hidup tanpa menggunakan gadget. Jadi kalau tidak ada handphone, laptop, jaringan itu tidak akan hidup gitu. Itu memang tidak akan bisa kita hindarin karena itulah generasi kita sekarang. Kita sekarang sudah memasuki era itu gitu ya. Salah satu tandanya adalah seperti itu. Dan ditandai juga untuk pembayaran sekarang ini tidak lagi menggunakan uang cash gitu ya. Sudah menggunakan transfer rekening atau OVO, GoPay gitu. Kemudian mudah kerja freelance. Ini benar ya, kalau kita masuk jurusan TI, kita bisa bekerja dari rumah, dari mana saja, tidak terikat ruang dan waktu gitu ya. Jika ada job, misalnya kita minta buatkan program atau desain video, desain grafis, kita bisa dari rumah saja gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan pekerjaan lainnya, bisa melakukan bisnis lainnya gitu ya. Bekerja di bidang industri kreatif. Nah, bidang industri kreatif ini maksudnya yang berhubungan dengan ini ya, skill kita gitu ya. Skill kita misalnya kita bisa desain grafis, kita bisa mengedit video, kita bisa membuat program gitu. Gitu ya, bisa masuk ke sana. Di bidang fotografi juga kita bisa masuk gitu. Bisa bekerja dimanapun, bisa WFH. Nah, ini kita sekarang sebenarnya dosen-dosen ini sudah WFH gitu ya. Inilah pandemi ini sekarang merubah perilaku gitu. Misalnya pada saat sebelumnya kita video call meeting menggunakan virtual seperti ini itu dianggap mewah gitu ya sebelum pandemi. Ya kan? Dianggap mewah. Kita telekonferensi seperti ini, kuliah seperti ini tuh dianggap mewah. Nah, sekarang itu sudah biasa aja gitu ya. Dan bukan berarti nanti setelah pandemi kita sudah tidak kuliah online lagi, ya mungkin tetap kuliah online juga gitu ya. Kemudian dunia IT akan terus berkembang. Nanti muncul lagi industri 5.0 gitu ya. Sekarang 4.0 aja sudah berkembang seperti ini, sudah ada robot-robot, apalagi industri 5.0 gitu ya. Profesi baru bidang IT akan terus bertambah. Biaya kuliah relatif murah. Ya kan? Biaya kuliah kita ini sekarang dibanding kampus lain ya, itu lebih murah ya. Untuk uang semesternya 2.550.000 kalau nggak salah ya untuk yang reguler, untuk yang transfernya lebih mahal sedikit gitu ya. Dibanding kampus lain kita lebih murah. Kemudian, nah ini poin 10 ini, kebutuhan wajib pembelajaran hanya komputer atau laptop gitu ya. Nah ini apalagi pandemi ini, jadi saya sarankan mahasiswa-mahasiswa ini mempunyai laptop gitu. Jadi ini kalau untuk masuk ke TI ini memang tidak akan bisa kita hindarin. Untuk kita bisa mengembangkan diri itu kita harus mempunyai media laptop gitu, peralatan pendukung. Gimana kita mau
belajar pemograpan, gimana kita mau belajar desain, misalnya kita tidak ada peralatan, hanya teori-teori saja, itu tidak akan bisa kita menguasai kompetensi kita gitu ya. Jadi saya sarankan setelah ini cobalah bisa cicil atau gimana, yang penting harus ada gitu ya. Oke, kita langsung mengarah ke PC ya. Jadi setiap prodi TI, ini kan banyak jurusan TI di seluruh kampus komputer, pasti ada ciri khas gitu ya. Ciri khas prodi TI di STEMIC itu apa sih? Nah, ini PC ini kan artinya apa ya? Kita itu mau jadi apa gitu. Prodi TI ini akan kita jadikan seperti apa lulusannya gitu ya. Oke. PC-nya menjadi prodi yang unggul di bidang sistem cerdas ya, di bidang sistem cerdas dan teknologi jaringan secara nasional pada tahun 2030. Jadi besok kalau masuk jumpa saya tanya PC prodi itu apa, jangan sampai tidak tahu gitu ya. Ini PC-nya pada tahun 2020 kemarin, ini kita sudah revisi gitu ya, PC-nya itu yang sebelumnya bukan ini. Nah, ini kita sudah revisi karena melihat perkembangan sekarang, ini kan kita sudah memasuki revolusi 4.0, jadi sudah diarahkan ke kecerdasan buatan, gitu. Jadi kita mau tidak mau harus mengarah ke sana prodi TI-nya, dan ini merupakan piece yang sangat tepat gitu ya, supaya nanti lulusan nanti bisa membuat sistem cerdas gitu ya, artificial intelligence, kan keren namanya ya, AI, artificial intelligence. Coba lihat film-film teknologi itu. Kalau udah bilang AI, nah itu senang kita nontonnya itu. Jangan keseringan nonton hacker, nah nanti sedikit-sedikit hacker. Ujung-ujungnya website kampus, sispo, nah dihack. Itu jangan seperti itu gitu ya. Cobalah dalamin tentang sistem cerdas. Oke, untuk mencapai visi itu ada 5 misi ya. Pertama, mengembangkan kurikulum yang bermutu untuk memenuhi standar nasional dalam penerapan sistem cerdas dan teknologi jaringan. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan. 3, melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat. 4, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai wujud implementasi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 5, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, dan menjaga hubungan dengan alumni, dan menjadi mitra pengembangan kemampuan teknik informatika berbagai organisasi dalam negeri maupun luar negeri, dan membangun kerjasama dengan badan sertifikasi profesi bidang TI gitu ya. Oke. Profil lulusan kita itu arahnya kemana? Nah, ada 2. Jadi kalau ditanya nanti prodi ini arahnya kemana sih gitu? Kita ada 2 peminatan. Yang pertama Intelligent System Development, yang kedua Applied Network Technology. Tapi untuk saat ini untuk mengikuti perkembangan zaman gitu ya, untuk mahasiswa nanti diarahkan ke poin nomor 1, Intelligent System Development ya, sistem cerdas gitu. Tapi bukan berarti tentang network teknologi atau teknologi jaringannya ini tidak dipelajarin, tetap dipelajarin gitu ya. Tapi kita fokusnya tetap di sistem cerdas di poin nomor 1 gitu. Oke, paham ya? Nah, di sini ada definisi sistem cerdas ya. Sebuah ilmu bagaimana kita mengaplikasikan sebuah mesin atau program untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi ini tidak hanya mesin fisik gitu ya, tetapi kita juga nanti akan dipelajarin bagaimana membangun sistem aplikasi yang berhubungan dengan sistem cerdas gitu. Ya misalnya sistem pakar untuk diagnosa penyakit jantung, misal kita membuat aplikasi tersebut. Jadi kalau orang menginstal aplikasi kita pilih gejala kita itu apa saja sih. Nah, nanti ada keterangan, nah, kita mengidap jantung atau tidak, solusinya apa gitu ya. Oke, jadi sudah tahu ya sistem cerdas itu adalah sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia gitu. Ini manusia ini kan cerdas nih. Kecerdasan manusia ini kita tularkan ke komputer gitu. Ya. Jadi kalau dibilang sistem cerdas, mahasiswa tahu lah arahnya kemana. Pasti sekarang tahu robot gitu. Nah, ini contoh sistem cerdas ya yang sering kita, ini saya kasih contoh, awalnya sering kita lihat
walaupun kita tidak sadar bahwasanya itu adalah salah satu AI, artificial intelligence, iklan di Facebook. Pasti pada pernah lihat iklan di Facebook? Ya. Kalau kita misalnya nih saya nih sekarang sedang mencari-cari handphone, misalnya Xiaomi Redmi Note 7 misalnya kan di Google. Saya lagi cari-cari informasi tentang handphone tersebut. Kemudian setelah saya cari informasi, besoknya saya buka Facebook gitu. Saya lihat-lihat beranda orang. Nanti tiba-tiba akan muncul itu iklan dari Tokopedia, dari mana. Menawarkan ke kita untuk membeli Redmi Note 7. Pasti ada seperti itu kan. Nah, itu merupakan AI gitu, ya, kecerdasan di sistem Facebook-nya gitu ya. Atau kita ini lagi cari-cari informasi tentang kampus. Nah, nanti tiba-tiba muncul aja tuh di Instagram atau Facebook. Ini kan Instagram ini merupakan anak dari Facebook juga kan, sudah dibeli Facebook. Nah, nanti muncul itu kampus. Nah, kampus Tebet Hang Tua. Nah, gitu kan. Jadi tiba-tiba muncul di beranda kita. Jadi Facebook ini memberi apa yang kita mau gitu ya, yang kita butuhkan. Kemudian Google Maps. Berarti sudah tahu ya Google Maps kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah dulu ya, untuk misalnya ke daerah Jawa atau kemana lah gitu ya, untuk melihat petanya itu pakai peta biasa ya, peta kertas gitu ya. Tapi sekarang kita sudah ada Google Maps dan sudah ditunjukkan juga rute terdekat. Malahan sekarang sudah ada ini ya, fitur mengatasi macet. Misalnya daerah depan macet nih, kita dialihkan ke daerah lain gitu. Itu sudah ada gitu ya. Oke, kemudian ini kita sudah masuk ke istilahnya disrupsi ya. Ini sebenarnya slide-nya sangat menarik ya. Disrupsi. Jadi maksud disrupsi ini merupakan gejala-gejala ya, gangguan bisnis. Oke, bentar ya dipotong. Oke, sudah. Oke, lanjut lagi ya. Ini disrupsi ini merupakan gangguan bisnis yang disebabkan oleh kompetitor. Kompetitor itu telah menggunakan teknologi yang lebih maju, lebih tinggi gitu. Ya, itu istilahnya disrupsi. Oke, ini nampak ya di slide-nya retail. Retail ini maksudnya apa ya, pasar-pasar tradisional yang mengharuskan kita tatap muka. Toko kelontong istilahnya ya. Sekarang ini mereka ini sudah kalah dengan Bukalapak, Tokopedia gitu. Kalau zaman dulu kita membeli perlengkapan barang-barang gitu ya, kebutuhan hidup kita itu langsung pergi ke mall atau kemana. Sekarang kita tinggal lewat gadget aja, malahan diantar langsung ke rumah kita gitu. Nah, itu disebut disrupsi gitu ya. Kemudian ini fenomena yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Ojek dan taksi konvensional ya. Ojek itu dulunya itu merupakan apa ya, sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk transportasi. Nah, sekarang sudah tergantikan sama Gojek. Ya. Itu sudah mulai tergeserkan oleh teknologi. Kemudian bank. Bank ini khawatir kita ke depannya akan terganti oleh Dana, oleh OVO, oleh GoPay gitu ya. Karena orang-orang sekarang suka membayar simpel aja lewat gadget gitu, tidak suka ke bank untuk setor, itu tidak mau lagi gitu. Nah, gejala-gejala ini yang diuntungkan apa? Ya orang-orang IT gitu ya, orang-orang TI gitu. Jadi dengan adanya seperti ini, pasar kerja kita itu lebih banyak gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dampak disrupsi. Pada Maret 2017 lalu, disrupsi akan membuat 30% pekerjaan di Inggris hilang. 30% itu pekerjaan di Inggris hilang. Bayangkan misalnya penduduknya itu berapa ratus juta gitu kan, 30%-nya itu berapa? Hilang pekerjaannya di Inggris. Kalau di Amerika Serikat lebih tinggi, 38%, di Jerman 35%. Dan digantikan apa pekerjaan mereka? Digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Nah, ini kecerdasan buatan. Karena kita sudah memasuki industri 4 kan, makanya itu PCTI ini kita diarahkan ke sistem cerdas, karena sangat beruntung kita ya berada di prodi TI gitu ya, karena kita memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman.
Nah, ini kata Pak Presiden ya, dari yang kita kutip dari Tempo, dari Liputan 6, 2020, Jokowi pangkas eselon, gantinya artificial intelligence. Nah, Jokowi usulkan artificial intelligence pengganti kerja birokrat. Karena apa? AI ini lebih jujur ya dibanding mahasiswa. Robot itu nggak bisa bohong gitu ya. Kalau manusia itu masih bisa dipengaruhi orang lain gitu. Tapi kalau AI, ini tergantung kita masukkan logikanya itu gimana gitu ya. Pengacara versus robot. Siapa yang menang? Nah, ini pasti kenal ya Hotman Paris ya. Pengacara kondang gitu ya. Misalnya Hotman Paris menguasai 7 bahasa. Nah, kalau robot ya, robot pengacara ini buatan Logix ya. Ini sudah menguasai 52 bahasa. Ya. Kita mau menambah bahasa lain lagi silahkan. Ya, tergantung kita mengajarin robot ini seperti apa gitu. Kita mau masukkan bahasa apapun silahkan gitu. Ini telah diuji ya di Amerika, pengacara, 8 pengacara diadu dengan 1 robot AI, robot pengacara AI gitu. Misalnya nih diberi kasus menyelesaikan suatu kasus perdata gitu. Setelah diuji nih di sana, rata-rata untuk menyelesaikan kasus tersebut pengacara manusia ya, manusia rata-rata menyelesaikan waktu 92 menit menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kalau robot Logix ini berapa menit? 12 detik. Nah, itu beneran telah diuji di sana gitu. Ya. Coba nanti di Google. Itu sudah ada gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau masuk jurusan hukum, nanti kedepannya mau jadi apa kita gitu kan? Sudah diganti oleh kecerdasan buatan yang tidak bisa disuap atau diapalah gitu ya. Robot lebih jujur gitu ya. Kemudian mobil otomatis Google. Nah, ini Google sebenarnya sekarang sudah membuat mobil untuk berkendara otomatis gitu. Ini pakai kecerdasan buatan. Ya. Jadi berkendara otomatis. Kita tidak butuh supir. Nah, ini takutnya ke depannya memang pekerjaan driver, sopir ini tergantikan sama robot gitu ya. Ini pasti ke depannya nanti mobil-mobil itu ada yang otomatis gitu ya. Jadi kita tidak capek menyetir. Dan Google sudah punya dan sudah diuji coba untuk masuk ke jalanan umum gitu ya. Sudah berhasil. Tinggal memperbanyak lagi. Mungkin pada tahu ya Traveloka. Biasanya kita mau beli tiket pesawat, hotel. Itu sebenarnya Traveloka ini sudah membunuh hotel-hotel yang berhubungan sama ini ya, perjalanan wisata gitu ya. Jadi biasanya kita ada jasa perjalanan wisata atau yang lain, sekarang kita tinggal menjalankan aplikasi Traveloka, pesan hotel, nanti dicarikan otomatis hotel-hotel yang murah, rekomendasi untuk kita gitu. Dan ini akan membunuh jaringan hotel nasional maupun internasional gitu ya. Oke. Nah, ini ada judul-judul penelitian ya yang berhubungan dengan sistem pakar. Ini sistem pakar ini salah satu mata kuliah kecerdasan buatan juga. Ya. Sistem pakar ini bagaimana, misalnya saya ini pakar, bagaimana kepakaran saya ini tertularkan ke mesin gitu, ke aplikasi gitu. Nah, ini contohnya penelitian Nurjana Siregar. Judulnya Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Stroke. Jadi dia membuat aplikasi untuk mendiagnosa penyakit stroke. Jadi dia membuat aplikasi, setelah selesai dibuat, dijalankan aplikasinya, kita masukkan gejala-gejala kita, misalnya kita ada gejala stroke nih, apa misalnya contohnya? Nah, misalnya ini contohnya misalnya darah tinggi, apakah darah tinggi atau tidak, ya. Kemudian ada gejala lain kita masukkan. Nah, nanti muncul kesimpulan, oh Anda menderita stroke atau silakan solusinya apa. Nah, itu diberitahu gitu ya. Nah, ini penelitian kita nanti arahnya ke sana gitu, membuat sistem cerdas. Jadi
Ini sebenarnya kalau kita masuk TI, kita tuh ada dua keuntungan. Yang pertama, kita tahu sistem cerdas itu seperti apa, membuat sistem cerdas. Yang kedua, secara tidak langsung kita juga menguasai programmer. Ya, karena kalau programmer yang levelnya crude ya, istilahnya kita cuman mengelola data, menghasilkan informasi, misalnya sistem informasi penggajian, misalnya. Itu kan kita hanya mengelola data yang masuk, menghasilkan informasi. Nah, kita hanya paham di situ saja. Tetapi kalau kita masuk TI, kita diajarkan juga bagaimana sih programmer ini membuat sistem cerdas gitu. Kita telah mendapatkan ilmu sebagai programmer, kita mendapatkan ilmu juga di AI-nya gitu, artificial intelligence gitu. Jadi kita dapat dua keuntungan gitu ya. Oke. Asik sebenarnya belajarnya, tidak susah gitu ya, asal kita memang mengikuti gitu ya. Biasa kalau kita jiwa programmer itu siang malam itu kita tidak bisa tidur gitu ya. Oke. Nah, ini kita waktunya setengah jam lagi ya. Saya takutnya tidak keburu untuk peraturan akademik. Ini ada video tempat sampah pintar. Jadi tempat sampah ini kalau saya apply-kan apa ya, memakan waktu yang lama nanti ya, takutnya tidak terkejar untuk peraturan perkuliahan. Jadi tempat sampah pintar ini penelitian mahasiswa TI. Jadi kita pada saat kita datang ke tempat sampahnya, otomatis terbuka sendiri. Kemudian kita masukkan sampahnya, itu dia akan memilah sampah organik yang mana, sampah anorganik yang mana. Gitu. Jika sampah tersebut organik, masuk ke sisi kiri. Kalau anorganik, masuk ke kanan. Kemudian ini si Bayu Prabowo ya, mahasiswa TI, membuat robot kapal pemungut sampah. Jadi untuk sampah-sampah di sungai gitu ya akan diambil otomatis oleh robot sampah ini gitu. Videonya nanti bisa saudara lihat sendiri di YouTube Stikestemik ya. Ini sudah diupload di sana, nanti silakan dilihat. Ada banyak sekali penelitian TI di sana yang berhubungan dengan alat AI ya, silakan dilihat. Ini juga pendeteksi dan penetralisasi asap rokok. Misalnya kita merokok ya, nanti asapnya itu akan otomatis hilang, disedot gitu ya. Kalau misalnya dia terdeteksi asap, otomatis alatnya bekerja. Monitoring tambak udang. Nah, ini lebih keren lagi ya. Nanti ada videonya, silakan di. Nah, ini kalau ada slide seperti ini, sudah siapkah lulusan IT untuk bekerja atau siapkah untuk berwirausaha? Nah, ini kalau kita masuk ke TI, kita bisa dua-duanya gitu ya. Kita bisa bekerja, kita bisa berwirausaha. Ya. Oke, ini tidak keburu nanti kalau saya bacakan. Nah, ini penggunaan media sosial yang paling banyak sekarang itu ini penelitian di Januari 2020 ya. Nanti untuk 2021-nya nanti Januari akan keluar lagi. Untuk sekarang itu yang populer itu YouTube paling atas ya, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram gitu. Jadi paling banyak di Indonesia ini mengakses YouTube. Oke. Nah, untuk apa ya penggunaan mobile phones ini sebanyak 124%. Berarti kalau kita lihat ini populasinya aja 272 juta orang. Tapi yang menggunakan handphone itu menyala per harinya itu 338 juta. Jadi 124% gitu, meningkat. Jadi kesimpulannya apa? Satu orang itu memegang lebih dari satu handphone gitu ya. Jadi kalau kita berwirausaha, kita melihat data seperti ini, kalau kita orang IT kita tahu wirausaha apa yang bagus ya. Nah, bisa kita mengembangkan aplikasi handphone, aplikasi berbasis mobile, kita membuat startup, gitu. Atau kalau kita ingin menjadi istilahnya dropshipping ya, kita menjualkan barang-barang milik orang lain, kita mendapatkan keuntungan juga dari setiap penjualan itu. Nah, kita bisa mengiklan ini kita targetkan ke handphone gitu ya. Kalau orang IT bisa menganalisa seperti ini gitu. Ya. Jadi enaknya gitu, IT ini apa ya, ilmunya itu luas gitu ya. Mencari uang, misalnya kita tidak bekerja, mencari uang pun bisa dari rumah saja gitu ya, kalau orang IT gitu ya. Beda sama jurusan lain gitu. Nah, ini Indonesia ada beberapa produk Indonesia yang berhubungan sama IT, startup ya, yang masuk ke kancah dunia. Contohnya PicMix ya, mungkin sudah pada tahu ya aplikasi ini untuk editing
gambar, untuk media sosial juga seperti Instagram, ini bisa edit langsung kita upload ke media sosial, namanya PixMix ya, nanti bisa dicoba. Ini penciptanya ya, Kelvin Kizana, sudah masuk ke pasar internasional gitu ya. Kemudian ada Allegrium. Allegrium ini bergerak di bidang games, sudah masuk juga ke internasional. Ya, memikat game global, luar biasa. Kemudian ada Quiku, ini tampilannya seperti Twitter ya. Ini buatan anak bangsa juga ya, Hamdi Musab. Tapi kita sekarang lebih familiar pakai Facebook gitu ya. Kalau di Cina itu Facebook nggak boleh, dibatasin. Mereka hanya boleh pakai produk Cina. Di Cina itu ada media sosial tersendiri gitu ya. Nah, ini kalau orang IT harus kenal ya siapa itu Bill Gates gitu ya. Bill Gates ini pendiri Microsoft yang salah satu orang terkaya juga di dunia gitu ya. Kemudian pemilik Amazon, mungkin kalau orang Indonesia atau mahasiswa sini ya taunya belanjanya ini hanya di Tokopedia atau Bukalapak, Shopee. Nah, coba sekali-kali belanja di Amazon. Lebih banyak pilihan barang-barang di sana gitu ya. Ini merupakan marketplace terbesar gitu ya, Amazon.com. Nah, ini pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. Ini kalau orang IT, misalnya nanti belajar wirausaha IT yang berhubungan dengan Facebook, pasti marah-marah nanti misalnya Facebooknya kena banet atau apa. Pasti yang jadi inceran itu Mark. Itu ya. Salah satu orang terkaya juga dari perusahaan Dell ya, pemilik Dell. Ini pendiri Google, di YouTube ya. Oke, nah ini Minang Tourism, saya ambil contoh dari punya Pak Dr. Muhardi ya. Pak Muhardi juga telah menjalankan startup. Awalnya Minang Tourism ini berisi foto-foto galeri dari dari Sumatera Barat, daerah-daerah wisata. Nah, sekarang sudah ada jual beli kaos, jual beli makanan di sana gitu. Nah, ini saya ambil contoh kawan saya ya, Jalan Raup. Ini saya bilang tadi, kita pun dari rumah, misalnya kita masuk jurusan IT, kita bisa bekerja juga dari rumah, WFH gitu. Jadi Jalan Raup ini ada foto saya ya, ini berkumpul di rumah saya. Pada saat itu kita sama-sama belajar berwirausaha. Nah, sekarang si Jalan Raup ini sudah menjadi top entrepreneurs di Indonesia ya, tahun 2019. Omsetnya per bulan itu ratusan juta gitu ya. Kemarin juga dia di jalan-jalan ke Dubai gitu ya. Siapa yang nggak pengen ke Dubai kan? Cuma saya yang ketinggalan. Dulu pada waktu masih berwirausaha pemasaran aplikasi, kami bekerja sama. Gitu. Nah, ini ada slide ini ya, 25 tahun yang lalu kita menelepon itu menggunakan koin, kita ke wartel gitu ya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan handphone. Sudah digeser, jadi wartel ini sangat jarang sekali kita jumpain dan sudah tergusur sama handphone. Dan kita tidak tahu juga nanti handphone ke depannya ini bakalan tetap ada atau tidak gitu, kita belum tahu. Pada zaman dulu juga, kita di era wartel dulu, kita nggak tahu kan wartel ini ke depannya mau jadi apa, kita nggak tahu. Nah, ini yang tadi ya, Matahari, Ramayana, sekarang sudah mulai sepi, diambil alih oleh Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Di sana kan banyak juga diskon-diskon. Malahan diantar langsung ke rumah kita gitu. BBM, pasti mahasiswa di sini pernah pakai BBM. Dulu BBM paling populer, sekarang digantikan WhatsApp. Dan BBM itu sudah tutup ya. Termasuk Nokia. Nokia juga dulu pada saat era Symbian dulu ya, sistem operasi Nokia itu sangat populer sekali. Nah, sekarang sudah digantikan Android. Gitu. Nah, ini surat kabar, dulu kita membeli koran-koran untuk membaca surat. Nah, sekarang digantikan dengan Facebook, digantikan dengan media online lain. Oke, pada 10 tahun lalu kita misalnya keluar negeri sulit mencari makanan yang halal gitu ya. Nah, sekarang sudah ada aplikasi untuk mencari makanan halal. Misalnya kita ke Singapura atau kemana. Gitu. Nah, polisi diganti CCTV. Nah, ini kalau kita jalan-jalan ke Pekanbaru, nah itu ada itu beberapa titik. Di situ nggak ada polisi, tapi udah ada CCTV. Jadi tetap aja kita kena tilang gitu ya.
Tiba-tiba nanti datang surat, atau kita pas bayar pajak, tiba-tiba disuruh bayar uang tilangnya gitu. Ya kedepannya bisa saja polisi itu tergantikan CCTV. Di luar negeri, di Dubai itu tidak ada polisi di jalanan, tapi sudah digantikan CCTV. Nah, ini Pertamina yang misalnya sekarang harganya naik terus ya, harga bensin. Nah, ini sudah ada sebenarnya mobil listrik gitu ya. Jadi digantikan dengan listrik saja mobil itu. Gitu. Sudah ada. Kedepannya pasti digantikan listrik juga, mau nggak mau. Ya. Oke, ini CD-CD dulunya besar-besar ya. Ada disket, apa pasti pernah. Ini juga sekarang kita di era digital cloud ya. Penyimpanan awan seperti Google Drive, Dropbox gitu ya. Oke, Gojek ini tahu ya, Gojek ini sekarang sudah S1, S2, melamar jadi Gojek. Ini fakta sekarang gitu ya. Oke, ini sedikit sharing ya. Ini kan sekarang kita era pandemi ya. Jadi bagi mahasiswa IT ini sebenarnya harus familiar juga dengan ini gitu ya. Misalnya suatu saat kita ingin berwirausaha, mendapat penghasilan, itu bisa dari Google AdSense, Ekomobi, Facebook, AdNow, Mgate. Ini sudah saya coba ya semuanya. Dan hasilnya juga menguntungkan gitu ya. Jadi kita juga tidak perlu modal gitu ya. Jadi kita yang perlu hanya Facebook dan internet gitu. Ini iklan-iklan seperti Google AdSense ya di website ya. Nah, di website itu ada iklan-iklan seperti ini. Itu kalau kita klik, itu yang punya website ini akan dapat penghasilan gitu ya, per klik. Nah, ini sekedar untuk motivasi ya. Dulu saya pernah main Ekomobi namanya ya. Jadi dalam waktu ini dari tanggal 26 sampai tanggal 10 Juli ini memakan waktu 7 hari, 14 hari ya. Dalam 14 hari itu saya bisa mendapatkan penghasilan $4.100. Kalau misalnya pada saat itu $1 itu 15.000 dikalikan, nah itu berapa? 50 jutaan dalam waktu 14 hari. Nah, itu enaknya orang IT. Nah, disinilah kita dari jurusan IT itu kita tidak gap teknologi. Nah, kita tahu hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi jangan takut kalau jadi orang IT itu misalnya kita terpuruk gitu makan ke depannya tidak ada pekerjaan gitu. Kita bisa berwirausaha seperti ini gitu ya. Nah, ini juga saya coba AdNow ya. Ini per minggu di dalam 1 minggu juga saya pernah mendapatkan $320, 1 minggu 5 juta ya. Kerjanya apa? Enak, kita tinggal membuat satu website, berisi artikel kita mengetikkan artikel kita, misalnya tentang cerpen, atau tentang atau artikel lain lah tentang perkuliahan, gitu. Kita share lewat media sosial, nah, semakin banyak orang melihat, maka semakin banyak penghasilan. Ini sekedar sharing, gitu ya, karena mahasiswa juga harus tahu hal-hal seperti ini, gitu. Ya. Ini kan kalau $320 kali 15.000 berapa? 4 juta, 5 jutaan gitu ya, dalam waktu seminggu. Oke, ini di slide tentang peraturan akademik ya. Mohon untuk serius lagi dan mengambil tempat ya. Oke. Ini beberapa hal yang perlu diketahui dalam pembelajaran di perguruan tinggi, ya, khususnya di STEM Hang Tua. Yang pertama, masa studi mahasiswa. Kita untuk kuliah di TI ini bisa lulus 7 semester sampai 14 semester, ya, 7 sampai 14 semester. Oke ya. Jadi kalau biasa di kampus lain kita itu lulusnya minimal 8 semester, nah kalau di STEM Hang Tua kita bisa lulus 7 semester. Dan saya harap mahasiswa di sini tidak ada yang lebih dari 14 semester. Kita kan kuliah ini maksimal itu 14 semester. Itu pun udah menjadi mahasiswa abadi juga gitu ya. Normalnya kita lulus itu 8 semester atau 4 tahun. Tapi di sini kita bisa lulus 3,5 tahun gitu, 7 semester. Nah, nanti untuk percepatan ini ada syaratnya lagi. Nah, nanti ada di slide selanjutnya, nanti saya jelasin ya. Ini tidak usah dicatat ya, jadi mahasiswa cukup mendengarkan saja, nanti saya kasih slide-nya saja ya. Jadi fokus saja.
Kemudian yang kedua, di sini kita menerapkan sistem kredit semester SKS, ya. Jadi di kampus kita di TI-nya ada sebanyak 148 SKS, ya. Nah, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya, ya. Jadi untuk biaya perkuliahan kita itu sebenarnya cukup membayar uang semester saja. Jadi kita tidak ada biaya SKS dan lain-lain, ya. Jadi untuk per semester kita cukup membayar uang semester yang 2.550.000 itu. Bisa dicicil, ya. Oke. Satu SKS terdiri dari 50 menit perkuliahan, tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 100 menit kegiatan akademik mandiri. Nanti ada penjelasan di sini, ya. Untuk kegiatan tatap muka itu 50 menit, tapi biasanya untuk yang umum, ya, kita itu menerapkan yang 50 menit ini untuk satu SKS. Jadi mata kuliah kita itu ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, tapi tidak ada yang 1 SKS, ya. Jadi 2 dan 3 SKS. Misalnya 2 SKS, kita kalikan aja 50 menit kali 2, nah 100 menit lah kita belajar sama dosen gitu, ya. Oke. Ini untuk evaluasi pembelajaran, ya. Evaluasi pembelajaran ini ada 3. Yang pertama tugas atau kuis. Tugas ini tugas-tugas pribadi, bisa tugas kelompok gitu, ya. Ada juga kuis. Kuis ini biasanya kita laksanain sebelum UTS dan sebelum UAS. Ada 2 kali, ya. Jadi tugas atau kuis ini kalau di sekolah itu misalnya tidak mengerjakan tugas atau kuis, kena marah gitu, ya. Tapi kalau di kampus misalnya tidak mengerjakan tugas atau kuis, dosen nggak akan marah. Tapi nanti enak aja nilai tugas kuis 0, 0, 0. Nah, nanti dihitung, ya, ujung-ujungnya nilainya nggak lulus. Jadi hati-hati, jangan terlena dengan kebaikan dosen gitu, ya. Dosen tidak pernah marah, kita nggak ngumpul tugas, kita nggak hadir, nggak akan marah. Tapi nanti pas keluar nilai, nah itu tidak bisa protes gitu, ya. Jadi, nah kemudian poin kedua UTS. UTS ini di pertemuan 7 atau 8, ya, ujian tengah semester, ya, UTS ini. Kemudian UAS, ujian akhir semester, dilaksanakan di akhir semester. Nah, ini poin 4, mahasiswa yang mengikuti kegiatan evaluasi UAS adalah mahasiswa yang mengikuti minimal 75% dari tatap muka. Nah, ini hati-hati. Ini sering terjadi di mahasiswa kita, ya. Untuk mahasiswa yang absennya itu di bawah 75%, maka itu tidak akan bisa mengikuti UAS. Dan otomatis nilainya itu E. Gitu. Ya. Nilainya itu udah pasti ngulang gitu, ya. Misalnya, biasa kita satu mata kuliah itu satu semester adalah 16 pertemuan. Berarti kita cuma dapat jatah alfa tidak hadir itu 4 kali. Kalau kita sudah 5 kali, maka kita tidak akan bisa mengikuti UAS. Dan tidak akan bisa protes di akhir-akhir nanti. Tetapi misalnya ada kendala-kendala, misalnya tidak bisa hadir, atau jangan sampai alfa, izin sama dosennya. Tapi izin sakit itu juga ada poinnya. Jadi tidak sama dengan nilai hadir gitu, ya. Oke, jadi ini tolong diperhatikan untuk absensi gitu, ya. Oh ya, saya jelaskan lagi untuk absensi itu biasa bisa kita lihat di SIA, ya, sia.snmikhtp.ac.id, nanti silakan login gitu, ya. Oke, ini ada nilai akhir. Jadi kalau setiap mata kuliah itu pasti ada nilai akhir, ya, nilai dalam bentuk huruf, ya, A, min, B, B+, seperti itu nilainya. Jadi komponennya itu ada 4. Yang pertama tugas atau kuis, itu bobotnya 25%. Ya, tugas atau kuis 25%. Jadi jangan sampai ini walaupun online, ya, jangan sampai ketinggalan informasi untuk mengerjakan tugas atau yang lain, ya, perkuliahan. Jadi bobotnya ini lumayan besar, tugas sama UTS ini sama bobotnya, ya, sama-sama penting 25%, 25%, ya, begitu pentingnya tugas, jadi kita samakan dengan nilai UTS bobotnya, ya. Kehadiran kita nilai juga 15%, UAS, nah ini UAS 35%, paling besar, ya, kalau di total 100%. Kemudian mencontek dan kerjasama dalam ujian, apabila terbukti melakukan kecurangan, maka diberikan nilai E, ya. Oke, sebentar, ya.
Oke, kita balik lagi ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk kehadiran mahasiswa ini ada jenis kehadirannya itu ada hadir, sakit, izin tanpa keterangan. Jadi masing-masing jenis ini ada bobotnya gitu ya. Untuk hadir itu penuh 1. Untuk sakit 0,75, izin 0,5, tanpa keterangan 0. Walaupun misalnya saudara itu tidak hadir tapi sakit terus atau izin terus, itu ada bobotnya. Jadi kalau walaupun sakit izin ternyata dihitung kurang dari 75%, maka tidak bisa UAS juga ya. Walaupun tanpa keterangannya ini tadi saya jelaskan 4 ya, misalnya tanpa keterangan 4, tapi banyak sakitnya, banyak izinnya, misalnya tidak terpenuhi 75%, maka tidak bisa ikut UAS. Hati-hati ya. Jadi tidak ada itu izin-izin terus tidak ada. Kita sudah menerapkan bobot seperti ini gitu ya. Apalagi ini kan kuliah online kan, masa izin-izin juga sih gitu kan, bisa dari mana saja kuliah. Nah, ini karena masa pandemi, untuk absensi kehadiran selama kuliah daring dihitung berdasarkan tatap muka. Nanti juga ada, ini karena kita akan menggunakan e-learning ya, nanti ada juga berdasarkan kehadiran atau keaktifan di e-learning, keaktifan kita di forum diskusi, tugas, praktikum, dan lain-lain. Nanti akan ada tuh, misalnya perkuliahan hari ini kita mengerjakan tugas ini, nah itu dianggap hadir, itu pasti akan menjumpai seperti itu gitu ya. Itu. Jadi karena kita sudah ini juga ya melakukan rapat gitu internal STEMIK Hang Tuah. Jika kita setiap dosen kita pertemuan itu kita menggunakan Zoom, tatap muka langsung seperti ini, itu akan memberatkan kuota mahasiswa. Kasihan mahasiswanya. Jadi untuk satu mata kuliah, biasanya kita batasin untuk tatap muka seperti ini sebanyak 3 kali saja selama 16 pertemuan, 3 atau 4 kali gitu ya. Paham ya? Jadi, tapi kita kan telah mendapat kuota ini dari pemerintah, nah itu digunakanlah sebaik-baiknya. Jangan pula nanti ILZI nih, pakai Google Meet atau Zoom, video call sama pacarnya berjam-jam, habis kuota itu kan. Itu untuk kuliah gitu ya. Oke. Nah, ini ada nilai huruf ya. Kita telah menerapkan sistem minus plus, ada A minus, B plus. Jadi diharapkan mahasiswa nanti mendapatkan nilai itu minimal C min. Ya, kalau udah D sama E itu udah ngulang gitu ya, harus ngulang. Gitu. Jadi C min ke atas diharapkan. Ya. Ini ada rank-ranknya ya, misalnya kita nanti nilai angkanya kita hitung-hitung di antara 85 sampai 100, maka dapat A, 80 sampai 84 dapat A min. Nah, ini ada angka mutu, perhatikan angka mutunya ya. Untuk A itu bobotnya mutunya itu 4, untuk A min 3,70. Beda ya antara A min sama A ini beda. Ya, begitu juga seterusnya. Nah, nanti ngaruhnya ke sini, ke KHS. Jadi hati-hati mahasiswa, misalnya nih ada ini KHS ini kartu hasil studi ya, setiap akhir semester nanti kita berikan kartu hasil studi. Misalnya ini algoritma dan pemrograman 2, SKS-nya 3, nilainya amin. Nah, amin tadi bobotnya berapa gitu kan? Mutunya berapa? Nah, jadi nanti ada perhitungan SKS kali mutu, nah, dapatlah bobot gitu. Dapatlah nanti hasil akhirnya IP semester gitu. Jadi saya tekankan lagi, hati-hati mahasiswa melihat SKS ya. Ini kalau misalnya 3 SKS dapat nilai C, IP kita anjlok gitu ya, rendah. Jadi usahakan kalau 3 SKS ini nilainya di atas B gitu kan. Jadi IP kita terdongkrak gitu. Karena nanti ada juga apa ya, pengaruhnya IP itu apa sih nanti. Nah, itu bisa kita pelajari nanti ya. Semakin besar SKS, maka bobot pengaruhnya itu akan semakin besar. Akan semakin besar pengaruhnya gitu ya. Nah, ini ada perhitungan bobot. Nah, ini tadi ya, misalnya satu mata kuliah itu 2 SKS, kita mendapatkan nilai A, maka bobot kita itu ada 8. 4 kali 2, 8. Misalnya SKS-nya 3 nih. 3, maka bobotnya berapa? 12 kalau mendapatkan nilai A.
Nah, ini ada SKS 4 ya. 4 ini KP biasanya kerja praktek dan 6 ini skripsi. Nah, ini kalau skripsinya misalnya 6 SKS kan besar nih. Dapat A. Nah, ini dapat 24 kita poin full. Tapi kalau kita dapat nilai B min, dapat 16. Sangat rendah gitu ya. Sangat mempengaruhi IP. Kenapa ini untuk skripsi sama KP ini dibatasin B min? Karena peraturan kita kalau misalnya nilai mahasiswa KP-nya sama skripsinya itu di bawah B min, maka harus mengulang. Gitu ya. Nah, ini diperhatikan ya untuk beban studi. Ini jangan sampai kita nggak tahu informasi seperti ini ya. Ini saya jelaskan tadi. Pengaruh IP itu apa sih nanti ke depannya gitu ya. Nah, misal gini nih. Ini saya contoh Ilji ya. Ilji sekarang semester 1. Setelah keluar nanti di KHS-nya di akhir semester mendapat IP 3,0. Ini 3,0 kan masih di rentang ini ya, 3,0 sampai 4. IP kita kan dari 1,4 dari 0 sampai 4 ya. Misalnya Ilji tadi dapat IP 3,0. Maka untuk semester 2 nanti dia bisa ngambil 24 SKS. Jadi satu semester itu SKS full kita itu sebanyak 24. Ya. Nah, tapi kalau IP kita 2,5, maka cuma bisa ambil 22 SKS. Nah, gitu ya. Jadi kalau 22 SKS ini berarti ada satu mata kuliah yang tidak bisa diambil. Jadi solusinya apa? Misalnya kita nanti naik semester 4, kita sudah semester 4, nanti ngulang di semester bawah, gitu. Nah, gitu. Jadi kita gabung sama adik-adik kelas, gitu. Jadi hati-hati dengan pengaruh IP, gitu ya. Saya harap mahasiswa di sini ya, IP-nya itu stabil antara 3 minimal sampai 4. Ya. Kemudian predikat belajar, ada memuaskan, sangat memuaskan dengan pujian. Jadi mahasiswa itu, impian mahasiswa itu mendapatkan predikat dengan pujian. Dengan pujian ini IPK-nya antara 3,51 sampai 4. Kan bangga juga kita nanti di ijazah kita, di transkripnya itu muncul predikat dengan pujian. Ya, sangat bangga. Jadi usahakan 3,51 sampai 4 ke atas. Gitu ya. Ada syaratnya tapi dengan pujian, yaitu tidak ada, walaupun 3,51, tapi jangan ada nilai lebih kecil dari B. Masa studi tidak lebih dari 8 semester. Nanti 3,51 ternyata 13 semester, itu nggak bisa. Tidak ada nilai itu diambil dari semester pendek. Gitu ya. Oke, nah kita ini ada semester pendek juga ya, tapi semester pendek di sini ini bukan untuk percepatan kuliah, tapi sifatnya untuk mengulang. Gitu ya. Oke, ini distribusi mata kuliahnya. Kita ada 148 SKS ya, total mata kuliahnya lebih kurang 52 mata kuliah. Ini untuk mata kuliah semester 1 ya, yang saudara ambil nanti, masih mata kuliah dasar ya, ada matematika diskrit, agama, Pancasila. Nah, nanti diperdalam ini mata kuliah algoritma pemrograman, interaksi manusia komputer, praktek dasar komputer. Jadi walaupun di sini dari latar belakang berbeda, dari MA, dari pesantren, dari SMK, ini kita belajarnya sama-sama belajar algoritma, praktek dasar komputer, dimulai dari 0. Ya, kayak pom bensin ya, mulai dari 0. Total 24 SKS. Nah, semester 2, totalnya 23 SKS. Semester 3, 24 SKS. Nah, semester 4 ini ada 19 SKS. Nah, perhatikan ya, semester 4 ini ada 19 SKS. Berarti satu semester itu kita dikasih hak maksimal 24 SKS. Jadi karena distribusi mata kuliah untuk semester 4 ini ada 19 SKS, jadi masih ada 5 SKS lagi ya, sisa. Nah, 5 SKS ini bisa kita gunakan untuk mengambil, misalnya ada mata kuliah mengulang ke bawah, atau kita bisa mengambil mata kuliah di semester atas. Misalnya kita sekarang semester 4 nih. Semester 4 kan, kita mau ngambil mata kuliah semester 6 gitu ya. Nah, bisa, asal jangan lebih dari 24 SKS. Oke ya. Semester 5. Ini semester 5 sebenarnya bukan 23 SKS ya, ini ditotalkan keseluruhan gitu ya.
Oke, ini semester 6. Nah, semester 7 ini ada mata kuliah kerja praktek ya. Untuk sekarang kerja prakteknya kita meneliti ke studi kasus, ke lapangan. Nah, untuk kedepannya kita sepertinya akan menerapkan sistem magang gitu ya, magang sebulan atau 2 bulan gitu ya. Tapi tergantung kebijakan nanti ya. Dan semester 8 adalah skripsi. Jadi untuk semester 7 dan 8 itu sengaja mata kuliahnya sedikit supaya mahasiswa bisa fokus ke KP. Dan untuk semester 8 ini tinggal skripsi aja ya, bisa fokus ngerjain skripsi gitu ya. Nah, untuk percepatan seperti apa? Nah, nanti ada saya jelaskan percepatannya. Nah, ini PD Dikti Pangkalan Data Tinggi. Ini bagi mahasiswa yang ragu ijazahnya ilegal atau legal gitu ya, nanti bisa cek NIM-nya di PD Dikti. Kalau NIM-nya itu terdaftar di PD Dikti, maka namanya resmi menjadi mahasiswa. Ada juga sih pihak-pihak tak bertanggung jawab yang membuka jasa untuk pembuatan ijazah gitu. Padahal tidak akan terdaftar di PD Dikti. Gitu. Biasa perusahaan pun akan mengecek ijazah kita di PD Dikti ini gitu ya. Nah, ini ada persyaratan semester pendek ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, semester pendek ini sifatnya tidak percepatan perkuliahan, tetapi hanya untuk perbaikan. Jadi ada beberapa persyaratan. Pertama, mahasiswa yang bisa mengikuti SP itu minimal nilainya D. Jadi kalau mahasiswa nilainya C atau B lah, B itu dia mengharap dapat A. Itu tidak boleh ngambil SP, jadi harus D nilainya gitu ya. Kalau dari B mau ngambil A, ambil aja nanti di semester bawah gitu ya. Mahasiswa reguler khususnya semester 8 yang sedang mengambil skripsi bisa mengikuti semester pendek mata kuliah yang belum diambil. Ini SP ini juga ada 16 pertemuan juga ya, seperti biasa, tapi tidak satu semester full gitu ya, bisa jadi hanya seminggu gitu ya, satu mata kuliah untuk SP gitu ya. Dan dibatasi juga untuk satu semester itu SP-nya ini maksimal 10 SKS. Ya, tidak 10 SKS ini berarti sekitar 3 mata kuliah. Tidak boleh lebih ya, kurang boleh, 3 SKS boleh. Misalnya nih kita ngambil SP, rupanya nilai kita lebih rendah daripada yang kita ulang gitu, maka yang diambil adalah nilai tertinggi. Ya. Oke. SP ini akan diadakan di setiap akhir semester ya. Setiap akhir semester akan selalu diadakan SP. Oke ya. Dosen penasihat akademik, ini fungsi-fungsi dosen PA ya. Saya rasa masing-masing sudah punya dosen PA, dan nanti bisa konsultasi dengan dosen PA tersebut. Jenis status mahasiswa, kita ada mahasiswa aktif, ada mahasiswa cuti, pasif, atau berhenti studi. Nah, kalau untuk kalian sekarang itu dinamakan mahasiswa aktif. Nah, itu ada beda lagi ya antara mahasiswa cuti dengan mahasiswa non-aktif. Itu akan jelas perbedaannya. Nanti saya jelaskan ya cuti dan non-aktif itu bedanya apa. Nah, ini daftar ulang ini maksudnya setiap semester awal, misalnya besok semester 2, itu harus melaksanakan daftar ulang. Artinya untuk mengaktifkan kembali status mahasiswa di semester depannya. Mulai dari pembayaran uang semester sampai pengisian KRS gitu. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini tolong diperhatikan yang ini ya, cuti akademik dan berhenti tetap. Kalau statusnya cuti akademik, maka mahasiswa misalnya nih si ILJ cuti 2 semester, maka 2 semester ini tidak usah bayar uang semester. Tapi kalau statusnya pasif, tiba-tiba ngilang gitu aja ya, tidak mengajukan cuti, maka itu harus membayar uang semester. Misalnya nih ILJ tiba-tiba hilang nih 2 semester. Nah, tiba-tiba di semester selanjutnya, semester 3 datang dia mau kuliah, maka dia harus melunasin uang semester 2 semester ini. Nah, gitu, rugi kita kan. Jadi saya sarankan misalnya memang kebentrok kali kebutuhan kerja atau apa yang menyebabkan kita tidak sempat kuliah, silakan mengajukan cuti. Nah, cuti ini juga ada persyaratan ya. Tidak boleh lebih dari 3 semester. Kita cuma dapat cuti 3 semester. Ya, 3 kali. Kalau lewat dari 3 semester itu sudah dianggap pasif gitu ya. Tidak boleh lebih dari 2 semester berturut-turut. Ya. Oke, nanti ini bisa dibaca ya. Ini sudah jelas saya buat ya. Karena waktu kita bentar lagi ya. Kemudian ada juga status DO atau keluar. Nah, ini perhatikan juga ya. Untuk status DO, drop out ya, atau dikeluarkan, atau keluar, atau pindah. Alasannya seperti ini.
mengajukan pengunduran diri, habis masa studi 7 tahun. Jadi kita di sini maksimal 7 tahun ya, 14 semester. Jika di lewat masa studi itu 14 semester di luar cuti ya, maka kita otomatis akan mengeluarkan mahasiswa tersebut dari kampus. Gitu ya. Tapi saya yakin di sini sangat jarang terjadi di sini. Mahasiswa nonaktif pasif melebihi 3 semester berturut-turut. Misalnya nih ILZI, 3 semester ini nggak masuk-masuk nih. Gitu, maka otomatis keluar. Hati-hati ya. Oke. Oke, baik, kelas perkuliahan kita itu ada kelas pagi dan kelas malam. Kemarin Pak Bambang sudah ini ya. Pak Bambang sudah menyebarkan form untuk pembagian kelas pagi dan malam. Itu diharap segera diisi ya. Untuk kelas pagi kita kuliahnya jam 8 sampai dengan jam 3. Untuk kelas malam jam 5 sampai dengan jam 10-an. Itu biasa kalau tatap muka ya. Kalau ini online biasanya dosen mungkin ada juga nanti yang apa ya, pergantian jadwal atau apa. Seharusnya pagi tapi kuliahnya malam. Karena online saya rasa tidak ada masalah lah. Yang penting terlaksana. Kemudian kode kelas. Ini untuk seterusnya ya. Untuk mahasiswa TI yang angkatan sekarang ini, kalian sekarang ini, untuk kelas pagi itu 20 TI min 1. Itu artinya kelas pagi. Jadi kalau waktu kalian mengisi KRS di SIA ya, di SISPO, ada muncul mata kuliah, terus kelasnya seperti ini, 20 TI min 1, itu artinya mata kuliah itu kelas TI semester, kelas TI, kelas pagi ya, prodi TI kelas pagi. Itu ya. Kalau malam, ini belakangnya 2. Kalau pagi ini 1, belakang 2. Ya, 20 TI min 1. Gitu ya. Kemudian juga pada saat pengisian KRS, ini ada istilah tahun akademik ya. Kemarin itu banyak salah itu, ada yang diisi 2020, ada yang diisi 2021. Jadi gini, kode yang dimasukkan. Misalnya, ini kan sekarang kita sekiranya tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Nanti untuk semester depan berarti semester genap. Berarti kodenya gini, 2021. Kalau genap, 2022. Untuk seterusnya tahun depan, untuk tahun 2021 ya, 2021, 1, 2022, 2. Jadi 1 dan 2 ini maksudnya semester ganjil genap. Ganjil genap. Gitu ya. Nah, ini penting juga saya sampaikan ya untuk persyaratan mahasiswa praktek, kerja praktek ya. Telah menyelesaikan total SKS mata kuliah minimal 110 SKS. Jadi nanti kalau mahasiswa yang ngambil KP, mata kuliahnya banyak ngulang, nggak lulus ya, dapat nilai di atas D, tidak tercukupi 110 SKS ini tidak diperbolehkan mengambil KP. Jadi harus ngambil KP di semester depannya lagi. Gitu, harus diselesaikan dulu kewajibannya ya, 110 SKS. Gitu ya. Telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini perhatikan ya, mata kuliah metodologi penelitian ini harus C nilainya. Ya, kalau metopel ini, metodologi penelitian ini belum ngambil, maka tidak bisa mengambil KP. Dan untuk percepatan kerja praktek, ini kan tadi saya jelaskan nih, kita bisa lulus 7 semester, ya kan? KP ini tadi, kalau regulernya itu ada di semester 7, gitu. Untuk supaya kita bisa lulus 7 semester, maka KP ini kita ambil di semester 6. Jadi caranya gimana? Pada saat semester 4 tadi, ini ya, semester 4 tadi, ini kan syarat KP harus lulus metopel, ya kan? Pada saat kalian semester 4, nanti ambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 6. Jadi pada saat semester 4, ambil metodologi penelitian, ya ini kan masih 19 SKS nih, tambah 2 SKS metopel, metodologi penelitian, jadi 21 SKS. Nah, nanti di semester 6-nya ambil mata kuliah kerja praktek. Nanti setelah lulus kerja praktek, baru ambil mata kuliah skripsi di semester 7. Nah, bisalah kalian lulus 7 semester, tapi nanti ada syaratnya lagi. Itu syarat 1 ya, saya jelasin tadi. Untuk percepatan kerja praktek, nah ini untuk menempuh skripsi harus menyelesaikan dulu KP-nya gitu ya. Telah menyelesaikan total SKS mata kuliah minimal 110 SKS. Ini untuk percepatan ya, untuk KP yang diambil di semester 6. IPK, nah ini perhatikan ya. IPK lebih besar sama dengan 3,50. IPK ini maksudnya IP kumulatif ya. Rata-rata IP dari semester 1 sampai terakhir. Harus 3,50 minimal. Baru bisa ambil KP untuk percepatan.
Ya, jika kita mau 7 semester, nah mulai sekarang ancang-ancanglah untuk mendapatkan IP di atas 3,5 terus. Nah, itu harus tahu nih mahasiswa nih, siapa sih yang nggak mau lulus 7 semester kan? Jadi kalau mau lulus 7 semester, mulai sekarang IP itu harus 3,5 stabil. Ya. Oke. Nah, untuk skripsi, persyaratan skripsi telah lulus mata kuliah metode penelitian dan kerja praktek dengan nilai minimum apa nih ya, B-min ya. Minimum BB. Tadi nggak nampak ya. Atau 68 kalau nilai angkanya ya. Kemudian telah mengambil minimal 130 SKS, kemudian telah mengambil 114 SKS untuk transfer, telah melunasi kewajiban keuangan semester berjalan. Nah, ini saya tekankan yang percepatan ini lagi. Untuk percepatan skripsi, misalnya mau lulus 7 semester, IPK itu 3,5. Ya, minimal 3,5. Nilai kerja praktek, ini nilai kerja praktek yang tadi ya, yang semester sebelumnya itu harus minimal amin. Ini sangat berat ini, amin. Tapi di sini rata-rata mahasiswa bisa kok, yang pintar-pintar. Yang di atas 3,5 ini rata-rata bisa mendapatkan amin. Ya, jadi dikejar kerja praktek ini amin. Baru bisa KP di 7 semester. Oke, untuk langkah pertama tadi ambil metopel di semester 4 ya, jangan sampai ketinggalan. Ini alur penyelesaian skripsi ya, dari metode penelitian di semester 6, setelah lulus maka kita melanjutkan kerja praktek, setelah lulus baru bisa skripsi. Nah, nanti ini ada ujian program. Jadi makanya tadi saya jelasin jangan takut sama program, karena nanti untuk syarat skripsi itu kita harus melaksanakan ujian program. Jadi kita diuji kompetensi kita itu di program itu lulus atau tidak. Setelah lulus baru mengambil menyelesaikan seminar hasil skripsi gitu ya. Setelah itu lulus. Ini semboyan kita ya, lulusan berkualitas dan tepat waktu. Jadi di sini kita memang dituntut untuk lulus tepat waktu, tapi harus juga berkualitas gitu ya. Ujian labor, ini ujian program tadi ya, sebagai syarat untuk menuju seminar hasil skripsi, menggunakan bahasa pemrograman yang dikuasai. Ini kita ada beasiswa ya, bidik misi, prestasi, kurang mampu, Pemprov Riau, pemerintah daerah, dan lain-lain. Kita akan transparan menginfokan ini melalui grup Telegram Forum Mahasiswa. Jadi tidak akan ada mahasiswa yang ketinggalan informasi, kecuali mahasiswa tersebut tidak membuka grup gitu ya. Kelemahan sekarang ini mahasiswa itu bukan malu ya untuk mengurus beasiswa, tapi malas mengurus berkas gitu ya. Saya udah capek infokan di kelas kan, ada beasiswa, tapi mahasiswa padahal persyaratan itu gampang, aktif kuliah, surat keterangan tidak mampu, tapi mahasiswa malas mengurus berkas. Padahal kalau mahasiswa mengurus, itu 80% itu akan dapat gitu. Apalagi beasiswa Pemprov Riau nih. 20 orang yang mengajukan, nah 20 orang yang dapat, tapi mahasiswa malas ngajuin gitu. Mudah-mudahan di sini pada ngajuin semua besok setiap ada pengumuman beasiswa ya, karena beasiswa ini kita nggak mandang mahasiswanya siapa ya, tapi kalau memang benar-benar tidak mampu itu bisa dapat. Oke, nanti setelah ini coba perhatikan di ini ya, di sispo.stemikhtp.ac.id. Ini kemarin sudah dijelaskan Pak Heri ya, terutama untuk bagian KRS, Kartu Rencana Studi. Ini perhatikan ya. Nanti kan setelah ini KRS-nya akan diisi oleh Pak Bambang ya. Seluruh mahasiswa baru ini tidak usah isi KRS, nanti dibantu oleh Pak Bambang. Tapi mohon mahasiswa cek, paling lambat hari Minggu lah, coba dicek. Jika statusnya masih pasif, ya statusnya masih pasif, kemudian jumlah mata kuliahnya tidak muncul, maka silakan lapor Pak Bambang. Ya, karena kita sini sudah mulai kuliah. Ya, maka nanti paling lambat hari Minggu, coba dicek lagi di Sispo. Tapi kalau setelah ini dicek ternyata tidak ada, jangan hubungi dulu. Bisa jadi di inputnya hari Jumat atau Sabtu gitu ya. Hari Minggu silakan dicek gitu ya. Dan ini tahun akademik ini masukkan 2021, seperti yang saya jelasin tadi ya. Nanti slide-nya saya kasih, nanti bisa, nggak usah dicatat lah, bisa. Nanti coba cek sini ya, pasif atau aktif ya. Kalau aktif berarti sudah oke, gitu ya. Kemudian sia.stemikhtp.ac.id, nanti mahasiswa yang belum login sini silakan login, perbarui data sehingga sebelah kiri ini tidak muncul warning lagi, tulisan warning, tapi sudah muncul menu-menu gitu ya. Oke, ini website kita, e-learning. Nah, nanti perhatikan ya, nanti saya umumkan juga di terakhir pertemuan ini.
Ini kita nanti full menggunakan e-learning ini, jadi nanti akan ada pelatihan. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ini Kampus Merdeka, hak belajar 3 semester. Ini nanti apa ya? Kalau misalnya sudah diterapin di kampus, nanti kalian berhak belajar. Misalnya ini prodi TI ini, maka berhak belajar di prodi SI sebanyak 1 semester. Kemudian berhak belajar di luar kampus sebanyak 2 semester. Gitu ya. Oke, ini perkuliahan daring ya. Ini beberapa hal penting yang akan saya sampaikan. Perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui e-learning ya untuk yang tahun ajaran nanti. Kemudian ini ada dicatat ya sosialisasi penggunaan e-learning. Nanti kita ada sosialisasi cara penggunaan e-learning bagi mahasiswa itu hari Sabtu jam 10 ya, hari Sabtu jam 10 via Zoom. Nanti akan diumumkan ke Telegram atau grup mahasiswa ya. Nah, ini mahasiswa harus aktif melihat pengumuman di grup Telegram. Jadi, ini kan kita daring nih, biasanya kalau tatap muka kita bisa ketemu kawan, dapat berbagi informasi, tapi ini kita dituntut mandiri untuk selalu mengecek info terbaru dari kampus gitu ya, di forum mahasiswa, di Telegram. Jadi jangan di silent notifikasinya, biar aja lah notifikasi akan masuk-masuk terus-menerus, tapi kita tidak ketinggalan informasi. Gabung ke grup WhatsApp masing-masing dosen. Jadi ini saya sarankan, habis ini nanti silakan dipilih ketua kelas TI pagi siapa, ketua kelas TI malam siapa. Ya. Kalau ketua kelas TI pagi itu si Ilzi ya. Itu Ilzi sama Abid. Si Ilzi ya, ketua kelas TI pagi. Ilzi Adrolis. Nanti Ilzi nanti habis ini Ilji buat grup WhatsApp untuk kelas TI pagi. Jadi semua gabung ke sana. Ya. Nanti untuk koordinasi perkuliahan nanti melalui grup situ. Ya. Ya Ilji, setelah ini buat grup WhatsApp-nya ya, nanti umumkan aja. Nanti koordinasi aja lah sama saya. Terus untuk yang menjadi ketua kelas malam siapa ini? Siapa yang kelas malam ini? Nanti saya tunjuklah yang kelas malam ini ya. Saya juga yang saya tanya cuma Ilzi aja nih ya. Yang kelas malam ini dari reguler aja ya. Kemudian nanti setiap dosen itu biasanya ada grup mahasiswa. Misalnya mata kuliah saya ini pemrograman, bahasa pemrograman. Maka nanti mahasiswa diwajibkan untuk masuk ke grup dosen, ke grup saya. Jadi untuk koordinasi perkuliahan bisa melalui grup WA. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah ini ada ini ya, diharuskan menggunakan laptop ya. Jadi diharapkan mahasiswa untuk membeli. Kemudian untuk kuliah perdana, ini kita di hari Senin nanti ada kuliah perdana. Ya, mahasiswa baru wajib ikut. Ini mahasiswa baru nanti ikutnya melalui Zoom ya. Ya, melalui Zoom meeting. Tapi kalau untuk orang luar melalui YouTube ya. Ini akan dilaksanakan Senin 12 Oktober 2020 jam 8. Itu akan mengundang profesor-profesor gitu ya. Ini etika menghubungi dosen, nanti silakan dibaca ya untuk menghubungi dosen seperti apa supaya dosen tidak bete sama kita gitu ya. Misalnya kita untuk membuka salam, kemudian menyertakan nama kita, karena dosen kan nggak akan nge-save nomor kita ya, jadi sertakan nama, prodi. Gitu. Ini pesan saya ya untuk SIA, nanti silakan login dan diperbaiki yang warning ini, diisi seluruh data tab-tab yang diminta, jangan ada yang tidak terisi, termasuk dosen PA ya. Kalau sudah terisi pasti warningnya hilang. Tapi kalau ada tidak hilang-hilang, maka jangan nanya ke prodi. Itu pasti mahasiswa ada satu kolom yang tertinggal. Silakan diisi semua. Oke, ini kartu rencana studi tadi ya. Ada pasif. Kalau misalnya statusnya masih pasif, silakan konfirmasi ke Pak Bambang supaya statusnya menjadi aktif. Kalau aktif, berarti itu sudah masuk ke mata kuliah. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini karena waktu kita sudah habis ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa hubungin ke saya, Pak Denny atau Pak Bambang ya, ada di WA. Itu ya. Bentar ya. Ini ada sedikit pertanyaan ya untuk PA, bagaimana tahunya Pak?
Nanti PA-nya ini WA saja Pak Denny ya, Pak Mardeni. Kemudian untuk absen nanti ada di grup mahasiswa baru di WhatsApp, itu silakan dicek aja ya. Oke, itu saja. Oke, baik, nanti misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung ke saya ya, bisa via telepon atau WhatsApp, bisa juga ke Pak Denny sama Pak Bambang gitu ya. Ini sudah jam istirahat. Baik, saya tutup ya pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang bersedia hadir ya untuk acara PKKMB sesi Prodi TI ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu tadi. Terima kasih Pak Yuda. Ya Bu, sama-sama. Ya, kita